Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Trianti dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 1D. Ya, kali ini saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan saya tentang ilmu filsafat. Ya, kali ini saya akan menjelaskan apa itu definisi filsafat, lalu bagaimana sejarah perkembangan filsafat, tokoh-tokohnya, lalu riwayat kehidupannya, dan juga ada. Ya, baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi filsafat. Ya, filsafat adalah cara kita mempersepsi orang lain atau cara kita dalam mempersepsi benda. Dalam bahasa Yunani, filsafat berarti philos dan sophos. Philos yang berarti cinta dalam arti luas, dan sophos berarti kebijakan. Disimpulkan sebagai keinginan yang mendalam untuk mendapat kebijakan atau keinginan yang mendalam untuk menjadi bijak. Ya, Plato menyatakan bahwa filsafat ialah pengetahuan yang berminat mencapai keberhasilan asli, dan bagi Aristoteles, filsafat adalah pengetahuan yang meliputi kebenaran yang bergabung dalam metafisika, logika, retorika, ekonomi, politik, dan estetika. Dan bagi Al-Farabi, filsafat adalah pengetahuan tentang alam wujud, bagaimana hakikatnya yang sebenarnya. Nah, serta Pitagoras, orang yang mula-mula menggunakan kata filsafat, memberikan definisi filsafat sebagai the love for wisdom. Menurut Pitagoras, manusia yang paling tinggi nilainya adalah manusia pencinta kebijakan, the love for wisdom. Sedangkan yang dimaksud olehnya dengan wisdom ialah kegiatan melakukan perenungan tentang Tuhan. Ia membagi kualitas manusia menjadi 3 tingkatan, yaitu love of wisdom, lovers of success, and lovers of pleasure. Ya. Oke, sekarang yang mendorong timbulnya filsafat, yaitu adalah dongeng dan tahayul. Karena di antara orang-orang yang tidak percaya begitu saja, ia akan kritis, ingin mengetahui kebenaran dongeng-dongeng dari nenek moyangnya atau orang lain. Ya, dari situ maka timbullah filsafat atau pemikiran ya, tentang keindahan alam atau yang lain sebagainya. Mana ya? Ya, sikap heran atau takjub manusia akan lahir dalam bentuk bertanya. Pertanyaan itu memerlukan jawaban. Penyebab timbulnya pertanyaan adalah sanksi. Sanksi itu setingkat di bawah percaya dan setingkat di atas tidak percaya, hingga pertanyaan itu membentur dalam pikiran dan menimbulkan pikiran sehingga timbulnya filsafat, rasa ingin tahu. Dahulunya disebabkan oleh dongeng dan keheranan pada kebesaran alam. Zaman modern ini ingin tahu timbul karena adanya sanksi. Nah, faedah mempelajari filsafat ini ada 4 macam faedah dalam mempelajari filsafat, yaitu agar terlatih berpikir serius, mampu memahami filsafat, mungkin menjadi filosof, dan menjadi warga negara yang baik. Berfilsafat adalah berusaha menemukan kebenaran tentang segala sesuatu dengan menggunakan pemikiran serius. Seseorang mungkin saja mampu menemukan rumusan baru dalam menyelesaikan masalah dunia. Mungkin itu berupa kritik, mungkin berbentuk usul. Jika argumentasinya kuat, usul atau kritik itu menjadi sistem pemikiran dan menjadikan kita sebagai filsuf, orang yang telah mempelajari filsafat. Apalagi telah mampu berpikir serius, akan mudah menjadi warga negara yang baik, karena rahasia negara terletak pada filsafat negara itu. Ya,
Cara mempelajari ilmu filsafat ada beberapa macam metode, yaitu dengan metode sistematis, historis, dan kritis. Ya, metode sistematis berarti menghadapi karya filsafat, misalnya pelajar menghadapi teori pengetahuan yang terdiri atas beberapa cabang filsafat. Metode historis digunakan bila para pelajar mempelajari filsafat dengan cara mengikuti sejarahnya. Jadi sejarah pemikiran ini dapat dilakukan dengan membicarakan tokoh-tokohnya menurut kedudukannya dalam sejarah atau lain sebagainya. Dan metode kritis ini digunakan oleh mereka yang mempelajari filsafat tingkat intensif. Ya, baik, selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan filsafat. Ya. Yang pertama, filsafat pra-Sokrates, ya. Pada masa pra-Sokrates bukan hanya merupakan tahap pra-filsafat, melainkan tahap pertama dalam filsafat Yunani. Filsafat dilahirkan karena kemenangan akal atas dongeng-dongeng atau mitos-mitos yang diterima dari agama, yang memberitahukan tentang asal mula segala sesuatu, baik dunia maupun manusia. Filsafat pra-Sokrates bukan merupakan unit tertutup yang tidak berhubungan dengan pemikiran filosofis sesudahnya, tapi merupakan persiapan bagi periode sesudahnya. Yang diperhatikan oleh para ahli fikir yang pertama di Miletos itu adalah alam, bukan manusia. Filsafat mereka meliputi segala sesuatu yang sekarang disebut ilmu pengetahuan, yaitu ilmu pasti, ilmu alam, ilmu bintang-bintang, ilmu hayat, ilmu kedokteran, dan ilmu politik. Alam yang dimaksud adalah seluruh kenyataan hidup yang kenyataan badaniah, ya. Jadi perhatian para ahli pikir itu mengarah kepada apa yang diamati. Salah satu tokoh filsafat yang pertama yaitu Thales pada tahun 625 sampai 545 sebelum Masehi. Thales ini lahir di Miletus, Yunani. Dalam sejarah filsafat, Thales itu digelari bapak filsafat karena dialah orang yang mula-mula berfilsafat. Dia adalah satu dari 7 orang bijak di zamannya, bersama Bias dari Prin, Pitakos dari Mytilene, Salon dari Athena, Cleobolos dari Lindos, Kilon dari Sparta, dan Periandos dari Korintos. Ya, tidak banyak yang mengetahui tentang riwayat hidup Thales. Keterangan tentang Thales justru banyak berasal dari Aristoteles dan Diogenes Laertius. Tentang tahun kelahiran dan kematiannya tidak diketahui secara pasti, hanya perkiraan. Menurut dia, asas pertama yang menjadi asal mula segala sesuatu adalah air. Barangkali penemuannya didasarkan atas kenyataan bahwa air dapat diamati dalam bentuknya yang bermacam-macam. Air tampak sebagai benda halus, ya, atau seperti uap itu, sebagai benda cair, dan sebagai benda yang keras. Dia mengamati bahwa segala macam benih mempunyai kodrat kelembaban, dan air merupakan asal dari hakikat benda-benda yang lembab. Thales juga mengajarkan bahwa segala benda penuh dengan dewa-dewi. Menurut dia, magnet mempunyai jiwa karena magnet dapat menggerakkan besi, tapi kenyataannya ini sulit dipercayai dengan pasti. Yang penting dalam ajaran Thales adalah bahwa ia melihat bahwa benda-benda mempunyai banyak bentuk yang memiliki unsur dasar dan primer yang satu. Elemen primer ini adalah air. Jadi Thaleslah orang yang pertama yang mengerti apa itu kesatuan dalam perbedaan, unitas, dan pluralitas. Ya, lalu yang kedua ada Anaximandros pada tahun 611 sampai 545 sebelum Masehi. Berbeda dengan Thales, ia tidak mencari asas pertama segala sesuatu pada gejala-gejala alam, karena tidak mungkin bahwa asas pertama segala sesuatu itu adalah salah satu dari anasir-anasir yang menyusun alam itu, atau tadi contohnya itu air. Ya, menurut Anaximandros, asas pertama itu adalah two aperion, yang tak terbatas. Hal itu disebabkan oleh pencairan, ya, Ekiris, karena pencairan itu dari two aperion dilepaskan anasir-anasir yang saling berlawanan, yaitu panas dan dingin, kering dan basah.
Anaximandros mengajarkan bahwa bumi bukan berbentuk piringan, tetapi silinder pendek. Kemudian berasal dari laut dan melalui proses adaptasi dengan lingkungan bentuk-bentuk hewan yang sekarang berevolusi. Tentang asal-usul manusia, ia menjelaskan bahwa manusia dilahirkan dari hewan-hewan spesies lain. Hewan yang dimaksud ini cepat menemukan makanan bagi diri mereka, mereka sendiri. Tapi manusia sendiri membutuhkan waktu yang panjang untuk menjadi dewasa. Lalu yang ketiga ada Anaximenes pada tahun 588 sampai dengan 524 sebelum Masehi. Menurut Anaximenes, prinsip dasar segala sesuatu adalah udara, karena dia beralasan bahwa adanya jiwa manusia itu karena adanya udara. Demikian pula udara yang mempersatukan jagat raya. Maka udara atau hawa itulah yang melahirkan segala benda. Hal ini dikarenakan adanya pemadatan dan pengenceran udara. Udara tidak dapat dibagi, tapi dapat kelihatan dalam proses kondensasi dan pergangan. Ketika udara mengalami keregangan, maka menjadi lebih panas. Seperti itulah sebaliknya. Yang penting dalam teorinya adalah usahanya untuk menemukan semua kualitas dan kuantitas. Anaximenes juga mengatakan bahwa kalau kita bernafas dengan mulut terbuka, udara akan menjadi banyak. Namun sebaliknya, apabila kita bernafas dengan keadaan mulut yang tertutup, udara akan menjadi dingin. Ia mengatakan bahwa bumi itu berbentuk datar, melayang di udara seperti selembar daun berasal dari sinar matahari yang jatuh pada awan yang tebal sehingga tidak bisa menembusnya. Ya, lalu yang keempat ada Pythagoras. Pythagoras ini ia lahir di Samos, yaitu daerah Ioni, tetapi kemudian berada di kota Kroton, Italia sekarang disebutnya. Ayahnya itu bernama Meneserpos dan sebagian tokoh lain mengatakan dia keturunan dewa Apollo. Salah satu sumber menyebutkan bahwa Pythagoras sebagai pemimpin dan bapak filsafat ilahi. Allah setan yakni makhluk superhuman atau manusia ilahi. Kira-kira pertengahan abad 5 sebelum Masehi terdengar pemberitaan tentang ajarannya. Ada dua hal besar sekali pengaruhnya, yaitu suatu ajaran rahasia dengan suatu kepercayaan, ya bahwa jiwa tidak dapat mati, dan usaha untuk mempelajari ilmu pasti. Ya, pertama-tama yang diajarkan bahwa jiwa adalah sesuatu yang berdiri sendiri, yang tidak berjasad serta tidak dapat mati. Oleh karena hukumanlah maka jiwa dibelenggu di dalam tubuh manusia. Dengan penyucian, orang dapat membebaskan jiwanya dari belenggu tubuhnya, sehingga setelah orang mati jiwanya akan mendapat kebahagiaan. Pythagoras adalah matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya. Ya, lalu ada yang kelima yaitu Xenophanes pada tahun 570 sampai dengan 480 sebelum Masehi. Ya, Xenophanes bukanlah ahli filsuf, akan tetapi ia adalah pemikir yang kritis. Dia lahir di Kolopon, Asia Kecil. Ketika kota kelahirannya itu direbut oleh Persia tahun 545, Xenophanes melarikan diri untuk beberapa waktu lamanya tinggal di Messina dan Katana, Pulau Sisilia.